Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di acara Tom Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Gimana kabarnya nih Sobat-sobat BMTV? Pastinya luar biasa kan? Pastilah luar biasa karena kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita pasti mengalami setiap karya-karyanya yang sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini di samping saya ini sudah ada satu bangku kosong ya. Ada satu bangku kosong di sebelah saya. Nanti akan ada tamu ya yang akan hadir di depan layar kalian masing-masing ya. Akan menceritakan setiap kesaksiannya, akan menceritakan setiap cerita-cerita yang mungkin teman kita atau saudara kita boleh alami. Ya, ini buat sobat-sobat BMTV, sabar dulu karena habis ini kita langsung datangkan aja ya. Kita langsung undang untuk masuk untuk menceritakan setiap pengalamannya bersama dengan Tuhan. Bagi sobat-sobat BMTV, tunggu sebentar ya, sabar dulu karena akan ada iklan yang mau lewat dulu nih. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adik niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen oh ye. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, hijau dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV. Shalom. Ya, kembali lagi di acara Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Ini masnya kok ikut jadi nge-host ya nih. Apal banget ya. Sobat BMTV nih. Oke, orangnya sobat BMTV banget nih. Ya pasti selalu ikut mengikuti live streaming ya yang kita jalankan gitu kan. Ya, ini langsung aja nih Sobat BMTV, di samping saya ini sudah kedatangan tamu yang saya janjikan tadi di awal ya. Dia nanti akan cerita bersaksi, mungkin cerita pengalaman pelayanan di dalam hidupnya bersama dengan Tuhan. Mungkin langsung aja nih, boleh perkenalkan diri, asal muasal ya, asal dari mana, mungkin pekerjaannya sekarang apa gitu, mungkin boleh di. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Yudi Kristianto. Saya asalnya dari Klaten sebenarnya, tapi Klaten ya? Klaten ya. Nah, bagi Sobat BMTV yang mungkin nggak tahu Klaten itu di mana ya, itu di Jawa Tengah ya. Mungkin ada yang nggak tahu loh ini Klaten itu di mana. Ya, orang biasanya kenalnya Solo sama Jogja. Nah, ini di tengah-tengahnya nih gitu. Oh iya, jadi kalau kalian yang nggak tahu Klaten itu di mana, itu di tengah-tengahnya Solo sama Jogja. Lanjut. Harus jelasin gitu amat ya. Hari ini saya tinggal di Solo dan hari ini saya dikasih karunia sama Tuhan buat melayani teman-teman mahasiswa di kampus Awakening. Jadi kampus Awakening itu apa?
itu pelayanan teman-teman mahasiswa. Jadi kita ya. melayani teman-teman mahasiswa untuk kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan mau buat hidup kita dan buat kampus kita, dan bahkan apa yang menjadi panggilan hidup kita temukan di tempat ini gitu. Oke, jadi Mas Yudi ini sekarang tinggal di Solo. Sebenarnya nggak Solo banget sih, karena kita di Sukoharjo ya, itu agak pinggir gitu ya. Ya, ini Mas Yudi dia sedang melayani di Kampus Awakening ya, pelayanan anak-anak kampus lah seperti itu. Nah, bagi sobat-sobat BMTV, kedatangan Mas Yudi ini kita undang karena kemarin ya, ini tim Berita Mujizat TV ini baca-baca Alkitab. Baca atau apa ya? Ya itu baca-baca Alkitab, ada satu tokoh nih, ada satu tokoh Alkitab yang namanya itu terkenal lah ya, maksudnya mungkin banyak orang yang tahu ya, nama tokoh Alkitabnya itu Yosua gitu kan ya. Kita tahu Yosua ini adalah abdinya Musa ya, kalau kita tahu ya, dia abdinya Musa, dia berjalan bersama dengan Musa sama orang-orang Israel juga untuk keluar ya dari tanah Mesir ya, itu kan ceritanya. Tapi di suatu titik di mana Musa ini meninggal ya, Musa ini meninggal, dan akhirnya ada Yosua ini yang dipakai Tuhan untuk melanjutkan cerita Tuhan ya, untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Dan kita tahu di akhir cerita Yosua ini dipakai Tuhan luar biasa, mengalahkan banyak raja-raja ya, mengalahkan banyak ya kerajaan-kerajaan lah di situ, dan akhirnya merebut tanah Kanaan. Nah, itu kan ceritanya luar biasa sekali lah. Mungkin ya ini di samping saya Mas Yudi ini adalah Yosua-Yosuanya Tuhan di zaman sekarang ya, karena melayani di kampus-kampus ya, merebut jiwa ya, bahasanya merebut jiwa, menjangkau jiwa di kampus-kampus yang ada untuk ditarik untuk sama-sama melayani Tuhan lah, seperti itu. Nah, ini menurut Mas Yudi ini setuju nggak nih sama statement saya? Mas, saya nggak setuju. Saya bukan Yosua. Mungkin ada seperti itu. Setuju banget ya. Sebenarnya cerita dikit sama Mas Fajar. Jadi 2018 kalau nggak salah, waktu itu saya disuruh gantiin ketua untuk dulu namanya Firehouse, sebelum namanya Kampus Awakening. Komunitas yang dulu itu nama diketuai oleh Mas Nathan waktu itu. Ya, itu Nathan siapa ya nanti akan ada sesinya lagi sama Mas Nathan. Jadi waktu itu karena dia udah lulus dan tongkat kepemimpinan dikasih ke saya, waktu itu saya doa sama Tuhan gitu, Tuhan sebenarnya apa yang Tuhan mau gitu waktu itu. Dan Tuhan tuh cuman nyuruh saya untuk baca Yosua gitu dari awal sampai akhir. Saya sampai baca 2-3 kali, 2 lebih gitu, udah 2 kali baca satu kitab itu. Mau ketiga kali ya udah ganti yang lain aja Tuhan. Cuman pada waktu baca 2 itu banyak hal sebenarnya jadi ngerti, pelayanan yang Tuhan mau itu ya untuk aku kerjakan tuh kayak gini. Jadi awal pertama kali untuk mengambil tongkat untuk jadi pemimpin buat kampus-kampus ya, Tuhan suruhnya belajar Yosua gitu. Berarti ini nggak ada di briefing nih saudara. Jadi benar-benar karena kita ini ngalir nih berdua ini, nggak ada briefing. Jadi benar-benar ya puji Tuhan ya, maksudnya sesuai ya mungkin dengan apa yang Mas Yudi waktu itu gumulkan gitu kan bersama dengan Tuhan. Jadi Mas Yudi ini adalah salah satu ya orang Yosua-Yosuanya Tuhan di zaman sekarang nih. Nah, ini pertanyaan nih yang pertama ini Mas Yudi, kenapa sih mau melayani anak-anak kampus gitu? Awalnya itu gimana? Mungkin boleh dicerita dikit backgroundnya, mungkin nggak apa-apa lah, cerita backgroundnya dulu seperti apa dan sampai dipanggil Tuhan untuk melayani kampus-kampus. Ya, cerita aja zaman dulu ya. Dulu tuh sebenarnya nggak ada rencana untuk kuliah ya sebenarnya ya. Waktu itu setelah saya SMK, saya dulu SMK dan saya sempat bekerja di Karawang, dan waktu itu bener-bener ya udah dapat gaji yang lumayan gitu, maksudnya untuk lebih dari UMR lah gitu kan. Itu kan udah lumayan banget kan waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada problem di kerjaan gitu kan. Terus nggak ada pilihan lain gitu kan, karena saya pengen daftar kerjaan yang lain kok rasanya
kok kayak nggak ada yang cocok ya gitu kan. Oke. Akhirnya saya nyoba dan saya waktu itu nggak tahu kenapa ada yang namanya beasiswa gitu lah, beasiswa Oke. buat di Universitas Kristen Surakarta waktu itu kampus saya. Yang nggak tahu silahkan cek di Google. Universitas Kristen Surakarta. Oke. Jadi waktu itu ya udahlah karena dapat beasiswa juga dan udah punya tabungan gitu kan, saya daftar di sana dan waktu itu belum bertobat, masih banyak keterikatan dosa, masih mabuk-mabuk, ada yang lain-lain seperti kayak gitu kan. Waktu itu tiba-tiba ada satu teman saya gitu kan, satu teman saya ngajakin satu ibadah gitu kan, ibadah namanya Kampus Awakening waktu itu. Ya. Tapi itu nama ibadahnya Kampus Awakening gitu, kayak KKR judulnya itu Kampus Awakening gitu kan. Daripada waktu itu ya udah ikut aja karena apa ya, karena sungkan diajak waktu kan, ya udahlah gitu kan. Sungkan ya, awalnya sungkan nih, oke. Waktu itu kan habis apa ya, habis acara kampus lah sampai jam 4 sore gitu kan. Ya ampun, jam 6 masih diajak ibadah gitu kan. Ya udah lagi ikut ibadah jam 6 sore, hujan lagi gitu kan. Hujan sampai waktu itu yang acaranya di kampus isi Surakarta, kampus 2 yang itu di apa ya, agak pinggiran Solo. Itu wah, mana tempatnya sana lagi gitu kan. Sebenarnya dekat sama kos saya waktu itu, dekat sama kos saya. Apa pikir sekalian sama pulang ya, ya udahlah ikut gitu kan. Tapi ternyata di situ saya dilewat Tuhan gitu loh. Di ibadah itu benar-benar ngalami pribadi Tuhan, ngalami cintanya Tuhan lah waktu itu. Jadi waktu itu ketika saya ngalami Tuhan pertama itu benar-benar, kalau orang lain kan biasanya merasa nggak layak gitu loh. Maksudnya kayak berdosa banget. Enggak juga ya. Cuman nggak layaknya tuh bukan karena dosa gitu loh. Tapi pada waktu itu Tuhan tuh di hati saya kayak ngomong satu hal yang simpel banget gitu. Kamu akan melihat kampus-kampus dimenangkan. Wow. Itu buat aku yang belum bertobat gitu kan. Itu kayak ya ampun, aku jadi merasa nggak layak di sana gitu karena menerima satu janji yang besar gitu loh. Tuhan, ini apa lah aku ini siapa gitu. Kok bahasa Jawanya keluar ya. Aku ini sopo, aku ini siapa gitu. Lah aku ini siapa Tuhan? Ngomong kayak gitu sama Tuhan, intinya kayak itu nangis-nangis juga, udah nangis-nangis. Ya tak simpen aja kata-kata itu gitu. Tak simpen aja kata-kata itu, saya nggak ceritain sama siapa-siapa waktu hari itu juga ya. Maksudnya hari berikutnya, nah baru di situ nggak tahan nih gitu, nggak tahan buat cerita gitu, nggak tahan buat cerita. Dan ya udah dari situ perjalanan iman saya untuk untuk pengen ngerti dari kalimat kamu akan melihat kampus-kampus dimenangkan itu. Terus saya cari gitu, saya cerita kemana siapapun gitu. Ada teman saya namanya Yulia gitu, saya cerita dapat kayak gini gitu, dapat kayak gini gimana gitu kan. Dan nggak dapat jawaban, yang lain sampai ya biasa lah, orang pertama kali bertobat denger hal yang kayak gitu kan rasanya Lesennya ya Mas. Pengen ini apa sih ya, dapat kata-kata kayak gini yang maksudnya mau tidur terngiang-ngiang, ini maksudnya Tuhan apa ya. Jadi waktu itu benar-benar ya itulah mulai dari perjalanan iman saya untuk melayani kampus itu mulainya dari sana gitu. Nah, ini bagi sobat BMTV ya, baru secuil nih cerita ini, baru secuil banget. Itu udah merinding ya Mas ya dengar ceritanya Mas Yudi ini, sangat luar biasa sekali. Nah, bagi sobat-sobat BMTV, kita akan ada break dulu karena akan ada iklan yang mau lewat dulu. Nggak tahu ini iklannya kopi atau apa. Ya biasanya aja lah ya, ada iklan yang mau lewat dulu. Tetap stay tune di apa ini acaranya? Tom ya, Talk of Many. Saya sendiri yang lupa ya. Talk of Many. Nah, bagi sobat-sobat BMTV, sabar dulu karena akan ada iklan yang mau lewat dulu. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget.
tinggal kunjungin booth Awakening Coffee di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung-Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Coffee keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, ya kembali lagi di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah tadi di awal Mas Yudi boleh cerita nih baru sedikit awal mulanya dia bertobat ya, latar belakangnya dia cerita sedikit gitu kan di hadapan kita saat ini ya. Nah ini lanjut nih Mas Yudi, kan tadi kan dapat pesan dari Tuhan. Apa tadi pesannya Mas? Misalnya kamu akan melihat kampus-kampus dimenangkan. Kamu akan melihat kampus-kampus tuh dimenangkan. Nah, setelah itu tuh ceritanya gimana nih, Masnya? Boleh sampai ada di titik sekarang ini. Ya kan nggak mungkin langsung tiba-tiba seperti apa ya. Mungkin ada cerita singkatnya atau boleh diceritain lah prosesnya gimana. Jadi waktu itu ya, maksudnya kan bingung nih gitu kan. Maksudnya untuk sampai ke melihat kampus-kampus dimenangkan tuh kayak gimana gitu kan ya. Dimulai dari ketidaktahuan itu sebenarnya, dimulai dari kan ketidaktahuan kan. Iya, dari nggak tahu ya. Dari nggak tahu, cuman ngerti itu doang gitu kan. Dia kan jadi tanya orang-orang gitu kan, ya kamu nanti akan lihat kampus-kampus bertobat gitu kan. Jawabannya kan gitu lah kan. Tapi untuk sampai sana tuh gimana gitu loh. Perjalanannya gitu kan, saya nggak tahu gitu kan. Dan nggak tahu semua. Akhirnya waktu itu karena saya cerita semua orang, hampir saya cerita ke banyak orang gitu kan. Dan ada beberapa temen yang ngusulin doa aja gitu kan. Doa aja. Kebetulan waktu itu gitu ya? Teman-teman dari FG juga ada waktu itu doa sekolah 40 hari kalau nggak salah. Tapi waktu itu ada itu juga. Terus kayak emang ini solusinya deh, maksudnya kayak emang momen ya ini ya yang aku cari deh gitu kan. Kalau nggak ada jawaban dari manusia berarti aku harus tanya Tuhan gitu kan, yang ngasih gitu kan. Awalnya waktu itu kan dimulai dari aku, David, Stefanus, dan Julia. Itu kan 4 sekawannya kita. Jadi Mas Yudi ini punya bestie. Maksudnya bestie. Jadi ya itu sih awal mula yang mereka yang benar-benar sepakat sama saya untuk kita doa kampus bareng gitu. Waktu itu juga nggak ngerti, kita cuma datang gitu kan, genjreng gitu kan. Yang lain mungkin doa itu minta sesuatu gitu ya. Ya saya doa itu tanya Tuhan, saya harus ngapain gitu. Karena saya nggak ngerti gitu kan. Tapi intinya saya taruhkan janji itu di hati saya bahwa saya akan melihat kampus-kampus dimenangkan itu. Saya taruhkan di hati saya, dan Tuhan aku pengen ngerti gitu. Kalau Tuhan pengen aku sampai sana gitu kan, ya minimal buat aku ngerti kampusku untuk dimenangkan tuh kayak gimana. Disitulah awal mula ya udah doa gitu. Kita doa waktu itu kita punya komitmen untuk doa kampus 40 hari waktu itu. Setiap hari pagi, kalau pagi sore gitu kita datang kampus doa ya, nyembah Tuhan, kita tanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau gitu kan. Dan dari situ semakin diperjelas lagi sama Tuhan tentang panggilan ini, tentang untuk janji Tuhan itu gitu. Dan dari situ ya setiap hari kita doa, setiap hari minta hatinya Tuhan, belas kasihannya semakin besar gitu waktu itu. Tambah lagi waktu itu nggak tahu kenapa semakin doa gitu kan, semakin doa Tuhan tuh kayak perlihatkan keadaan kampusku yang sungguhnya gitu loh. Gimana teman-temanku yang masih jatuh dalam dosa gitu kan. Ya dulu saya lihat, dulu saya kayak gitu Tuhan. Dulu saya juga mabuk-mabukan kayak gitu. Dulu saya juga kenal hal yang nggak benar gitu, kenal pornografi dan yang lain-lain. Tuhan, dulu saya kayak gitu gitu. Kalau saya bisa lepas gitu kan, seharusnya teman-teman saya juga bisa lepas gitu kan. Saya minta dari situ, Tuhan mulai kasihkan, oh ternyata keadaan kampusmu tuh nggak baik-baik saja, lihat. Keadaan kampusmu tuh teman-temanmu nggak baik-baik saja. Dan waktu itu dari situ semakin besar lagi untuk saya kerinduan untuk berdoa. Oh ternyata kemenanganku ketika aku melihat orang-orang yang bertobat. Oh kemenangan yang Tuhan inginkan ketika mahasiswa itu yang terikat dengan dosa itu mulai dilepaskan dan mereka ngerti fungsi hidupnya di kampus.
oh dari situ saya ngerti, dan waktu itu waktu masih 40 hari ya, cuma udah hari-hari yang terakhir waktu itu tiba-tiba ada penglihatan nih. Ya, teman saya yang dapat penglihatan, saya menghidupi. Penglihatannya kayak gimana? Jadi suatu hari ada 3 orang dari kita tuh mimpi. 3 orang itu kan. Waktu itu doa kampusnya udah beberapa orang yang join tambahan lah, sekitar 6 sampai 8 orang. Waktu itu ada 3 orang tuh mimpi gitu kan, mimpi yang di malam yang sama, dan mimpinya tuh sama gitu loh. Makanya itu kalau nggak dari Tuhan ya mesti udah direncanain gitu kan. Waktu itu mimpi di aula kampus kami gitu. Aula kampus kami ya muat sekitar 200-an orang lah gitu kan. Di sana ada kayak ibadah gitu, dan tiba-tiba ketika ada pengkhotbah maju buka Alkitab, tulisannya itu emas gitu loh. Misalnya emas, dan ketika firman Tuhan dibacakan, semua orang tuh ngalami Tuhan. Ada yang rebah, ada yang sukacita, ada yang ketawa, ada yang nangis gitu kan. Tapi semua dijamah Roh Kudus. Dari situ saya ngerti bahwa saya harus belajar firman Tuhan gitu kan. Teman-teman saya butuh firman gitu, teman-teman saya butuh kebenaran, dan saya rindu gitu kan. Saya rindu teman-teman saya mengalami kuasa Roh Kudus dan mereka bertobat di situ gitu, kayak sesuai dengan penglihatan itu gitu. Dan itu yang saya pegang gitu, bahkan sampai hari ini gitu ya. Ceritanya kayak gitu aja ya. Luar biasa sekali ya sobat-sobat BMTV ya. Ini baru seperti itu ceritanya ya, maksudnya belum sampai di titik ini kan. Tadi pertanyaan saya kan sampai titik ini. Tapi kan tadi Mas Yudi kan cerita pengalamannya di kampusnya ya. Waktu itu masih jadi anak kampus ya. Sekarang kan udah lulus ya. Lulus tahun berapa ya Mas Yudi? Lulus tahun 2019. Oke, berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu Mas Yudi masih melayani di kampusnya, masih melayani di kampusnya, berdoa di sana. Dan luar biasa ya Mas ya, cerita dapat dari Tuhan, apalagi dapat penglihatan dan dipegang gitu kan, dan itu benar-benar bikin apa ya bikin kita semua itu kayak ya hak istimewa ya untuk kita itu mendapatkan hak istimewa. Akhirnya kita boleh mengerjakan setiap apa yang Tuhan sudah boleh percayakan gitu kan. Nah ini Mas Yudi, itu kan tadi waktu pelayanan di kampusnya. Nah sekarang kan posisi Mas Yudi kan full time di kampus Awakening. Full time di kampus Awakening. Nah, saya mau tanya, sebenarnya kampus Awakening itu ngerjain apa aja sih? Sebenarnya kampus Awakening itu visi ya, maksudnya awalnya itu sebuah visi yang diterima sama Bapak Audit waktu itu, sama Mbak Fani waktu itu, sama tentang kampus-kampus dibangkitkan Tuhan, mahasiswa dibangkitkan Tuhan untuk mereka tuh mengerti sebenarnya fungsi apa sih yang Tuhan pengen ketika mereka jadi mahasiswa gitu loh. Jadi ya itu dimulai dari visi itu gitu kan. Teman-teman berangkat untuk melayani kampus-kampus gitu. Dan setelah saya renungkan, ternyata apa yang mereka tangkap dan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya itu sama gitu kan. Jadi saya juga makanya waktu itu wah ini bener nih gitu Bang, maksudnya sesuai dengan kerinduan saya dan sejalan gitu kan. Dan ya kenapa bisa jadi full time juga waktu itu 2019 setelah lulus gitu kan. Ya saya waktu itu ya sempat ada pilihan kerja dan yang lain dengan gaji yang lumayan gitu kan. Cuman saya renungkan gitu kan, kan kembali lagi gitu loh, apa yang Tuhan mau ya, penglihatan dari awal tahun 2015 itu yang pertama tadi panggilan Tuhan untuk saya melihat kampus-kampus dimenang-menangkan itu, ya itu yang harusnya saya kejar gitu. Dan waktu itu ya udahlah, maksudnya saya berikan hidup saya gitu, Tuhan kalau Tuhan mau saya melihat itu aku akan lakukan gitu. Dan berangkat dari situ kan banyak kejadian di kampus saya tuh gitu kan. Banyak kejadian di kampus saya doa itu 2016 awal gitu kan, karena bertobatnya 2015 akhir. 2016 awal itu berdoa sampai akhirnya baru 2018 pertengahan itu terjadi sesuatu. Lama ya doanya ya. 2,5 tahun waktu itu ada satu komunitas yang bertobat, beberapa orang di sana bertobat itu kan. Dan ketika
mereka bertobat itu kayak Tuhan tuh perhatikan janji Yud gitu kan. Yang kayak gini ini nggak cuma terjadi di kampusmu nih, akan terjadi di kampus-kampus yang lain juga. Dan dari situ, wah aku waktu itu nggak bisa tahan diriku gitu kan, bisa tahan Tuhan. Iya. Waktu itu benar-benar teman-temanku tuh yang ya mabuk-mabuk, yang mereka ngerokok, tiba-tiba dalam waktu semalam gitu, maksudnya dalam waktu semalam bukan semalam, seharian gitu mas, seharian waktu itu mereka cerita gitu, mas aku udah 2 bulan ini nggak ngerokok, 2 bulan ini kayak gitu, kayak doa 2,5 tahun itu kayak yang bangun paginya gitu kan, kayak ya ampun terbayar gitu loh, terbayar. Dan waktu itu Tuhan katakan ya yang kayak gini ini akan terjadi di kampus-kampus yang lain gitu. Dan waktu itu saya mulai gerak di kampus-kampus yang lain, saya muridkan teman-teman yang lain, saya bantu PMK Universitas Duta Bangsa waktu itu untuk mereka berdiri gitu kan. Ya kasihan aja sebenarnya, yang saya rasakan tuh kasihan kalau misalnya di kampus yang besar atau kampus yang kecil gitu nggak ada PMK-nya, nggak ada persekutuannya, nggak ada rumah buat mereka bertumbuh di sana. Itu kasihan. Saya makanya punya hati untuk ya minimal buatkan mereka rumah atau komunitas sebagai mereka bertumbuh gitu. Nah itu karena ya tadi gitu kan, bahwa pertobatan teman-teman saya gitu, pertobatan yang kayak gitu nggak cuma terjadi di kampus saya gitu loh. Tuhan janjikan itu buat kampus-kampus yang lain gitu loh. Dan saya juga melihat banyak gitu ya, di banyak kampus gitu kan, ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang dulu terikat dengan banyak hal dan mereka bertobat. Terakhir kemarin waktu di Jogja pelayanan, mereka juga cerita bahwa ya Mas terima kasih untuk kesaksiannya. Dulu saya juga kayak gitu, dulu saya juga pemabuk dan lain-lain, tapi Tuhan panggil saya gitu kan. Tuhan panggil saya dan Tuhan pulihkan saya. Dan ya pelayanan kampus Backen ini menemukan orang-orang yang kayak gitu loh, menemukan yang dulunya mungkin mereka merasa jadi sampah gitu, tapi Tuhan mau bangkitkan mereka dan menjadikan mereka tuh benih buat kampus mereka. Nah itu mimpi kami, membangkitkan orang-orang yang mau jadi benih buat kampusnya gitu loh. Ya itu. Merinding saudara dengar ceritanya Mas Yudi ini. Jadi mungkin ya bagi sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada, mungkin kalian yang sedang menonton, kalian anak kampus, mungkin di kampus kalian nggak ada persekutuannya, mungkin ada tapi jiwanya sedikit, susah untuk berkembang atau susah untuk ngajak orang-orang, ini bisa hubungi Mas Yudi aja, atau kepoin di Instagramnya Kampus Awakening ya, Kampus Indonesia Kampus Awakening. Oke, @Indonesia Kampus Awakening. Nah, bagi sobat-sobat BMTV bisa ya nanti mungkin ada anaknya mungkin yang ada di kuliah mungkin, atau siapapun saudara-saudaranya yang anak-anak kampus, mungkin bolehlah kita sama-sama melayani generasi di kampus-kampus ini, karena luar biasa sekali maksudnya mimpi visi yang Tuhan boleh taruh di Kampus Awakening ini untuk Mas Yudi boleh kerjakan ini sangat luar biasa. Jadi memang ya harus didukung lah karena itu benar-benar suatu hal yang boleh dipercaya Tuhan lah dalam hidupnya Mas Yudi ini. Nah, bagi sobat-sobat BMTV, kita akan ada iklan dulu yang mau lewat. Tetap stay tune di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini.
Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Do and don't dalam menggunakan masker. Pastikan maskermu udah bener ya, supaya virus nggak bisa masuk. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, kembali lagi nih kita di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah ini di segmen terakhir nih Mas Yudi. Cepet ya? Cepet banget ini. Sebenarnya ceritanya juga sebenarnya lama ya, tapi nggak tahu ya, karena nggak kerasa aja, karena kita sudah terbiasa ngomong ya, sudah terbiasa orang-orang yang sudah terlatih ngomong ini, padahal udah lama tapi kerasanya cuma sebentar nih. Ini yang terakhir nih, suka dukanya apa sih Mas Yudi dalam melayani anak-anak kampus nih? Suka duka, mau suka dulu apa duka dulu nih? Terserah Mas Yudi aja. Duka, kalau dukanya dulu tuh saya tuh kan sering pelayanan luar kota gitu kan, sejak ya maksudnya lupa ya tahun berapa ya, cuman sering bolak-balik luar kota gitu kan, sering Jogja gitu kan, dan Semarang gitu kan. Nah ya dukanya dulu pernah kecelakaan gitu kan. 2018 atau 17 ya, saya lupa, 2018 kayaknya, 2018 saya kecelakaan waktu itu. Dan ya harus tiba-tiba bangun-bangun di rumah sakit kayak sinetron gitu kan. Dan harus bed rest selama sebulan lebih, ya itu salah satu dukanya sih. Terus apa ya, mungkin dulu waktu mengerjakan kampus biasa saudara kalau bergerak buat kampus itu kan pasti pernah, atau doa sekolah atau gimana gitu, mesti pernah dibilang sok suci gitu kan. Dibilang sok suci, dibilang rohaniawan, doa nangis-nangis, dibilang sesat gitu kan, gara-gara kalau dulu kan teman-teman saya doa kan bahasa roh nangis-nangis gitu kan. Ya mungkin orang-orang yang belum tahu kan bilangnya sesat dan yang lain-lain gitu kan. Ya itu duka citanya sih, kehilangan orang, maksudnya gitu ya. Kehilangan jiwa itu benar-benar aku berusaha berjuang rasanya buat satu orang, tapi kok nggak bertumbuh ya. Dan hilang malah gitu kan, karena satu kesalahan jadi bahkan jadi kepahitan sama saya gitu kan. Aku nggak sengaja gitu maksudnya. Kenapa Tuhan, kenapa kok hilang anak ini gitu, padahal benar-benar udah didoakan, udah diperjuangkan. Ya itu dukanya sih, tapi sukanya lebih banyak gitu kan, maksudnya sukanya lebih banyak melihat apa ya, saya tuh paling suka cita ketika melihat satu anak yang mungkin tidak dipandang, maksudnya di luar sana itu nggak dipandang gitu, nggak dipandang, tapi kayak aku sendiri mau memperjuangkan itu dan ternyata memang bertumbuh. Itu rasanya kayak sukacita banget. Jadi satu cerita waktu itu di kampus itu kan, saya memperjuangkan satu anak gitu kan, nggak usah sebut nama ya, takut. Oke. Satu anak gitu kan, ya anak ini kan jadi apa ya, emang karakternya tuh ya buruk gitu kan, maksudnya karakternya emang ya kayak gitulah, nggak disukai banyak orang gitu kan. Sampai ada satu orang tuh tanya sama saya gitu, kok kamu bisa berteman sama orang itu sih gitu kan. Maksudnya kok kalian bisa menerima orang itu lah, gimana ya maksudnya. Karena saya tuh apa ya, karena saya ngerti bahwa anak ini tuh nggak punya komunitas, itu ada komunitasnya,
ya udah gitu, ya udah. Saya nggak punya alasan untuk tidak menerima orang ini gitu loh. Dan dari itu kayak saya bersyukur aja sih, sukanya saat itu cuma sedikit banget ya, maksudnya yang lain gitu ya, saya bersyukur bisa rilis Kampus Awakening Palangkaraya. Itu kan satu cerita yang unik banget ya. Jadi pada waktu itu saya nggak pernah ketemu sama satu anak namanya Andre itu yang sekarang ketua Kampus Awakening Borneo gitu kan, di Palangkaraya. Waktu itu pandemi gitu, di pandemi yang lain kan ngalami down, istrinya down, yang lain ngalami kehilangan orang dan lain-lain. Waktu itu justru kita rilis satu Kampus Awakening baru, malah membuat gitu ya. Ya malah membuka satu yang baru gitu loh. Waktu itu karena kita nggak bisa ke sana, kan awal tahun 2020 itu kita dapat 3 nama kota gitu kan, Palangka, Manado, sama Bali. Jadi waktu itu kita berdoa buat ini gitu kan. Dan kota pertama waktu kita berdoa lagi, kota pertama yang mau kita maju mana gitu kan, ternyata Palangka waktu itu gitu kan. Ya udah, dengan keterbatasan kita waktu itu corona awal-awal kan, nggak bisa kemana-mana, kita bisanya cuma online gitu kan. Ya udah, kita berjuang buat kumpulkan PMK di Kalimantan gitu kan. Kita berdoa, kita kumpulkan mereka, dan ketemulah satu anak yang mau tertanam buat kampus-kampus di Kalimantan ya, namanya Andre itu. Dan dari itu kayak ya ampun gitu, itu musim corona gitu kan. Awal-awal banget waktu itu loh, orang takut keluar gitu kan, masih kemana-mana harus karantina mandiri dulu gitu kan. Jadi masker masih mahal waktu itu gitu kan. Tapi Tuhan izinkan kita untuk buka satu ladang yang baru gitu loh. Di situ keren banget sih Tuhan gitu kan, keren banget, dan sampai hari ini terus berjalan gitu loh. Sekalipun kita nggak pernah ke sana gitu loh. Baru mungkin kemarin, dan bukan tim Kampus Awakening ya, tapi perwakilan dari Virus Mbak Arinda itu yang berangkat ke sana buat jengukin teman-teman CA Palangka ini gitu kan. Dan ya maksudnya itu salah satu kerennya Tuhan, sukacitanya ya, untuk mendengar ini semua gitu loh. Itu baru 2, sebenarnya banyak nih, tapi disingkat aja nih. Ya itu kan suka dukanya Mas Yudi ya dalam melayani kampus-kampus gitu kan. Nah ini mau yang terakhir nih Mas Yudi, harapan ada nggak sih, mimpi atau harapan untuk Mas Yudi sendiri mungkin, atau untuk Kampus Awakening di tahun-tahun ke depan ini, mau apa harapannya gitu? Karena kan kemarin kan, nah ini by the way Mas Yudi ini kan kemarin habis didoain sama-sama untuk jadi Bapak Kampus-Kampus Indonesia Kampus Awakening nih. Gimana, mungkin ada harapan saya ya, maksudnya harapan saya di setiap kan kita udah ada 6 cabang gitu kan, Kampus Awakening. Istilahnya cabang atau apa ya, mana kota lah, per kota itu baru ada 6 gitu kan. Ada 6 wilayah gitu ya. Ya, yang pasti untuk Manado dan Bali kita akan berjuang ke sana gitu kan. Ya semoga ada orang-orang yang Tuhan pertemukan, dan juga saya rindu gitu, maksudnya buat teman-teman semua yang mendengarkan tempat ini gitu, yang mahasiswa, ya ayo berdiri buat kampus kita gitu loh. Kampus kita itu butuh teladan kebenaran, butuh orang-orang yang berdoa, butuh orang-orang yang mau berdiri ketika hari-hari ini banyak simpang siur terjadi. Maksudnya berita kemarin menwah dari UNS juga ada yang meninggal waktu diksar gitu kan. Ya kayak gitu kan sebenarnya kita punya hak, bukan punya kewajiban, kewajiban untuk kita berdoa gitu kan. Masih banyak orang-orang yang terikat pornografi gitu kan. Menurut survei kan selama corona pornografi kan meningkat nih gitu kan. Meningkat tajam dan maksudnya pengaksesnya kan dan terbanyak kan antara siswa dan mahasiswa gitu loh. Dan ya kalau nggak kita yang berdoa gitu loh, ya siapa yang mau merubah semuanya gitu kan. Makanya kalau hari ini kita diizinkan Tuhan buat kuliah, kita dikasih kesempatan buat kita kuliah, ya jangan asal kuliah gitu, tapi benar-benar kita berdiri buat kampus kita, cari apa yang Tuhan mau buat kampus kita, dan jadi kalau saya ngomongnya jadi pionir kebenaran gitu loh di kampus kita.
sampai sesuatu yang besar terjadi, sampai cerita apa yang tadi saya ceritakan di kampus saya, ada beberapa orang yang bertobat, satu komunitas yang bertobat, itu juga terjadi di kampus kita masing-masing gitu, di kampus saudara masing-masing juga. Itu kerinduan saya gitu. Sampai mimpi saya kan sampai setiap kampus tuh minimal ada satu orang yang berdiri di kampusnya. Dan kampus banyak sekali ya. Kalau di Indonesia tuh ada 4.500 kampus. 4.500 ya. Banyak sekali itu. Nah, luar biasa sekali lah ini harapan atau mimpi yang mungkin Kampus Awakening ini mau kerjakan ke depan. Kan tadi ngomong sama nyebut Manado ya. Nah, ini kebetulan mau ke Manado juga. Kapan itu? Mungkin kapan? Rencana kapan ke Manado, Mas Yudi? Kalau yang lamanya maksudnya ini baru ya doakan aja lah ya. Untuk Januari saya dan satu teman pergi ke sana buat ya kita bangun komunitas di sana. Kita juga kan kemarin juga sempat dengar bahwa di kampus Manado itu beberapa mulai ada doa kampus, mulai ada orang-orang yang berdiri buat kampus mereka, dan dari situ ya saya pengen sana gitu, karena apa yang saya doakan gitu beberapa di tahun 2020 yang lalu ternyata Tuhan sedang bergerak gitu loh, dan ketika Tuhan bergerak saya pengen ada di sana gitu kan. Saya nggak mau ketinggalan cerita Tuhan, jadi doakan aja semoga Januari ya? Januari berangkat. Doakan aja lah ya. Ya awal tahun ya. Pokoknya awal tahun lah ya. Ya kita sama-sama berdoa untuk Kampus Awakening untuk terus maju. Yes. Melayani anak kampus-kampus, bahkan nggak cuma di kotanya Mas Yudi ya, di Solo atau di Jawa, tapi ke luar pulau. Yes. Bahkan nanti ke bangsa-bangsa ya mungkin. Amin. Suatu saat nanti. Amin, ya Tuhan. Amin. Nah ini tadi kan Mas Yudi ngasih harapan atau mimpi, tapi kayak udah ada pesan-pesan. Mau ngasih pesan-pesan lagi nggak? Yang terakhir ya, buat ngasih pesan-pesan buat teman-teman BMTV. Tambah dikit lah ya. Ya, sebenarnya pesannya nggak cuma buat kampus sih, cuman buat teman-teman juga yang lain, mungkin hari ini saudara marketplace atau saudara yang ada di sekolah saudara gitu kan. Tuhan tempatkan kita di kampus, di tempat kerja kita, di sekolah kita tuh dengan satu maksud yang besar gitu loh. Nggak pernah sembarangan lah, kita nggak percaya ada yang kebetulan gitu loh. Tapi semuanya udah dari rancangan Tuhan bahkan sebelum kita lahir gitu kan. Jadi pastikan saudara mengerti fungsi saudara mengerti arti hidupmu, dan bagi saudara yang sama-sama nangkep apa yang tadi kita bicarakan, menangkep visi ini bahwa akan ada orang-orang yang berdiri di bagian mereka, di kampus mereka. Saudara yang percaya, ya ayo jalan sama-sama. Ayo selesaikan visi ini, ayo selesaikan janji Tuhan buat Indonesia, bahkan itu sama-sama sampai kita lihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Amin. Luar biasa sekali ya saudara, bagi sobat-sobat BMTV ya, dimanapun kalian berada. Kita itu ya ciptaan Tuhan lah, kita itu buatan dari Tuhan, dan kita dipercaya ditempatkan di dunia ini ya, di Indonesia, kalau saya di Pulau Jawa, pasti Tuhan itu mempunyai suatu destiny untuk setiap hidup kita. Jadi jangan sampai sia-siakan hidup kita, terus melayani Tuhan dimanapun kalian berada, terus jadi berkat, jadi garam dan terang dimanapun Tuhan tempatkan setiap kita. Yes. Ya, terima kasih sebelumnya buat Mas Yudi. Waktunya ya, ini sebenarnya malam-malam ini tagnya ya, sudah memberikan waktu untuk mendengar ya, menceritakan kesaksiannya dalam melayani di kampus-kampus untuk sobat-sobat BMTV. Sekali lagi terima kasih. Nanti saya kasih minum. Ya terima kasih lah untuk Mas Yudi, dan bagi sobat-sobat BMTV jangan lupa untuk komen, like, subscribe, support channel Berita Mujizat TV terus, karena kami akan terus menyediakan ya, terus memberikan setiap video-video yang akan memberkati setiap kita untuk terus kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya ya bagi sobat-sobat MTV, biar nggak ketinggalan nih video-video terbaru dari Berita Mujizat TV. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih buat sobat BMTV dimanapun kalian berada. Dan di akhir kata, Fajar pamit.
Mas Yudi juga pamit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Berita Mujizat TV.